Banyak banget yang mengaitkan utuhnya selaput darah dengan keperawanan. Bahkan sampai rela masukin kayak jenis-jenis himen palsu gitu ke dalam supaya dianggap perawan lagi. Padahal belum tentu aman loh. Sebenarnya apa sih tolak ukur keperawanan? Channel Claire and Heis. Wow, aku yakin banget ini adalah topik yang udah kalian tunggu-tunggu. Karena banyak banget dari kemarin tuh yang dari video sebelumnya aja tuh udah nanyain tentang selaput darah. And I think like ini memang topik yang cukup sensitif, tapi paling dikepoin sama banyak perempuan. So, hari ini aku bakal bicara tentang selaput darah. Tapi cuman selaput darahnya aja secara objektif nih. Karena masalah keperawanan itu it's very personal, tergantung dari keluarga kalian atau adat istiadat kalian sendiri. Jadi aku nggak menyentuh banyak soal itu. Dan disclaimer juga, ini juga nggak dilihat dari sisi agama ya, literally from medical base, science base, sesuai dengan apa yang udah aku pelajari selama sekian tahun ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa buat subscribe dulu ya ke channel aku, klik. Oke, makasih. Dukung biar channel aku jadi channel kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oke? And also follow my Instagram @claheis. Gak usah lama-lama, yuk kita get to know about selaput darah atau hymen, atau himen bahasa Indonesianya. Himen itu apa sih? Himen itu berasal dari kata-kata Yunani yang artinya adalah membran atau selaput. Nih, gambarnya seperti ini. Sebenarnya untuk anatomi reproduksi wanita, aku udah pernah bikin di video nyeri menstruasi, kalian boleh cek di situ. Di awal-awal tuh ada aku jelasin. Secara teori, himen ini terletak kurang lebih 2 cm dari introitus vagina atau dari liang vagina itu. Tapi kalau dilihat secara nyata sih sebenarnya deket banget kayak almost nempel gitu. Actually, apa sih himen ini? Penasaran dong pasti himen ini sebenarnya berasal dari mana? Jadi begini jalan embriologinya aja. Nih aku tunjukin gambar aja biar lebih gampang ya. Ini adalah step by step langkah-langkah pembentukan organ reproduksi wanita. Mungkin rada-rada bingung ya, tapi intinya si himen ini adalah sisa lumen vagina yang terpisah dari sinus urogenital sebagai lapisan jaringan tipis. Intinya si himen ini cuman sisa tipis banget, sisa jaringan itu yang dinamakan himen. Jadi nggak usah panik banget soal himen, karena tidak semua orang, tidak semua wanita, iyalah kalau orang mah laki-laki emang kagak ya, tidak semua wanita itu terlahir dengan himen. Yap, ini adalah pertanyaan yang penting banget karena bentuk himen tiap orang tuh beda-beda. Nih gampangannya aku kasih gambarannya aja ya. Ini ada himen yang bulat atau kita bilang anular. Ada juga himen yang bentuknya septata, jadi tuh ada selaput gitu di tengah-tengahnya. Ada yang cribriformis, banyak lubangnya. Ada yang nggak ada himennya, tapi ada juga yang himennya sangat-sangat tertutup, jadi nggak ada lubang sama sekali. Ini yang dinamakan dengan himen imperforata. Nah ini sebetulnya nggak normal sih, karena seharusnya himen itu memang mempunyai lubang untuk keluarnya darah menstruasi kalian. Kalau tipe himen kalian itu himen yang imperforata, maka sampai usia belasan gitu ya, let's say udah masuk pubertas, udah sakit perut, tapi kok darah mensnya tuh nggak keluar-keluar. Jangan-jangan himen kalian nggak ada lubangnya, imperforata. That's why makin lama akan terasa makin sakit perutnya setiap bulan gitu. Nah ini harus pergi ke dokter dan ditangani lebih lanjut. Nanti akan dibentuk lubang sendiri, dibikinin lubang oleh dokternya. Kondisi himen tiap wanita pun nggak sama ya. Ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang pembuluh darahnya nyilang gitu, ada yang pembuluh darahnya juga cuman di pinggir-pinggir aja. Nanti ada kaitannya dengan poin selanjutnya yang aku bahas, but that's what you need to know this time. Ada berbagai macam bentuk-bentuk himen. Wah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain banget nih. Apa sih penyebab himen robek? Basically sangat banyak kalau kita bilang secara spesifik ya. Bisa dari memasukkan jari, kalau seorang wanita itu masturbasi, ketendang juga bisa. Misal kalian atlet taekwondo atau les karate gitu ya, terus ketendang sama lawannya, itu bisa merobek himen. Olahraga berkuda yang kenceng banget, bukan sekedar naik kuda doang ya, itu mah enggak. Karena himen gak serapuh itu guys, nggak kayak disentuh terus langsung robek gitu, no. Naik kuda yang kayak kenceng banget yang sampai menimbulkan pak antara pelana sama posisi duduk kalian yang maaf ngangkang itu kan ya. Pemerkosaan juga bisa. Terus kecelakaan lalu kebentur stang motor atau stang sepeda, itu kan
aduh, bisa banget itu sih merobek himen, dan bahkan gak cuma himen tapi sekitarnya juga. Dan yang pasti yaitu karena berhubungan seksual. Banyak banget, intinya adalah yang menyebabkan trauma ya, trauma yang cukup kencang di area organ intim kalian. Yang perlu diingat guys, himen tiap orang tuh nggak sama, ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebel, tapi yang jelas himen itu nggak semudah itu robek. Harus ada trauma yang cukup kencang dulu di area organ intim kalian. Cukup dengan dilihat. Serius, emang dilihat. Technically, kalau kalian nih lagi di rumah terus penasaran, aduh gue masih punya himen gak ya? Aduh himen gue bentuknya kayak apa ya? Kalian bisa memposisikan diri segimana nyamannya, pakai kaca, dan kalau rada gelap bisa disenterin pakai lampu gitu. Tapi di sini masalahnya, untuk orang awam itu nggak semuanya familiar dan paham gimana sih sebenarnya bentuk himen yang utuh. Walaupun tadi udah aku tunjukin gambarnya. Jadi sebaiknya kalau kalian pengen tahu, kalian bisa tinggal datang langsung ke dokter aja. Untuk pemeriksaannya seperti apa, nanti kalian tinggal tiduran aja, relax, santai dengan posisi litotomi. Litotomi itu kayak gini nih, posisi kayak kalau ibu mau melahirkan, kakinya diangkat ke atas dua gitu. Terus nanti diterangin pakai cahaya supaya kelihatan, dan udah bakal dilihat aja gitu sama dokternya masih utuh atau enggak, atau bentukannya seperti apa. Kayak gitu sih guys. Aku sih menyarankan kalau kalian emang penasaran, mending cek ke dokter aja. Dan actually himen ini berguna banget sih untuk kasus-kasus seperti kejahatan seksual, karena bisa dilihat dari bentuk robekannya nih. Seandainya apakah kejadian seksual itu udah terjadi lama, udah bertahun-tahun gitu ya, atau baru pertama kali terjadi. Dari harinya juga bisa diperkirakan. Well, I guess that's the function and that's the use of the hymen itself sebagai bukti jejak kejahatan dari para kriminal-kriminal seksual ini. Disitulah tugas dari dokter forensik. Technically bisa mengembalikan himen yang robek itu ada dua cara. Ini yang sah dan diakui oleh medis ya, dan dilakukan oleh dokter. Yaitu yang pertama, himenoplasti. Himen yang udah robek pasti akan ada sisa-sisa jaringannya tuh, sisa himennya di vagina kalian. Nah itu kalau masih bisa reconstructible, istilahnya masih bisa direkonstruksi, maka akan dijahit, disatuin lagi pakai benang yang absorbable atau dissolvable. Jadi jahitannya itu nggak perlu dilepas lagi gitu loh guys, dibiarin aja di situ. Ini adalah teknik yang dinamakan dengan himenoplasti, jadi menjahit ulang himen yang sudah robek. Tapi kalau kondisi himennya tuh udah rusak parah, misal orang ini udah menikah tapi memang dari awal himennya tuh tipis banget, nyampe nggak bisa direkonstruksi, terlalu sedikit sisanya, ya ada teknik kedua yaitu alloplant. Intinya dimasukin himen buatan, bukan dari himen alami kita. Ini adalah teknik yang diakui untuk mengembalikan keutuhan selaput darah. Nah kalau kalian sering lihat tuh ada kan yang kayak ini nih kapsul pembuat pengutuh himen atau selaput darah. Aku pernah baca kalau nggak salah dia itu kalau dimasukin ke dalam vagina bakal leleh gitu di suhu tubuh, lalu dia akan membentuk membran tipis selaput gitu yang kalau kegesek bakal pecah lagi. Maksud aku buat apa gitu loh, kayak it's not safe, belum tentu juga diakui keamanannya. Jadi kayak gak usah coba yang macem-macem lah guys, oke? Baik himenoplasti ataupun alloplant itu adalah pilihan yang sangat-sangat personal dan pastinya nggak murah operasinya. So the answer to the question is yes, ada cara mengembalikan himen. Nah, ini nih pertanyaan terakhir yang sangat-sangat controversial. Apakah selaput darah menentukan keperawanan? Jawabannya tidak. No, it does not. I mean, it's unfair to say kalau orang yang terlahir tanpa selaput darah berarti dia dari lahir nggak perawan. Itu kan aneh ya. So, kenapa sih selaput darah yang utuh itu seringkali dikaitkan dengan keperawanan? Basically, terbentuk dari konstruksi sosial sih. Karena kita sebagai orang timur itu sangat menghargai yang namanya keperawanan, dimana selaput darah yang utuh itu adalah suatu simbol atau tanda fisik yang bisa dilihat apakah seseorang perawan atau tidak. Sekali lagi, ini mengesampingkan wanita-wanita yang memang terlahir tanpa himen atau mereka yang pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, entah pas masih kecil atau pas udah remaja, karena identiknya rusaknya selaput darah ini ya karena hubungan seksual itu tadi. Nah, so that's why selaput darah itu menjadi stereotype apakah seseorang perawan atau enggak. But actually,
ya makanya rada susah ya guys, karena ini tuh personal banget sih. Ada orang yang menganggap pokoknya nggak mau tahu selaput darah lo tuh harus utuh, itu definisi keperawanan mereka. Tapi ada juga yang berpikir bahwa yang penting belum pernah berhubungan seksual, itulah yang dinamakan dengan perawan. Nah itu I leave it to you guys. Dan ini berbeda dengan kondisi yang ada di barat, on western people, dimana mereka berpikir bahwa ya udahlah, justru kalau perawan malah diejek-ejek gitu loh sama mereka. That's what happened. Jadi emang value kita tuh beda ya. They don't care about the virginity, they don't care about the hymen, and that's why di sana menstrual cup itu laris guys. Karena mereka nggak peduli di bawah sana tuh hymennya masih utuh atau enggak, dan banyak kan emang udah melakukan hubungan seksual. Nah hal itu tentunya berbeda dengan yang terjadi di negara kita dong, di Indonesia. It's your choice. Ini bukan Clarin Hayes yang bilang nih, tapi bahkan dari produsen menstrual cup-nya aja pun itu ada di instruksinya menyarankan sebaiknya tidak digunakan bagi kalian yang hymennya masih utuh. Nah kalau gitu kalian mungkin rada bingung nih sekarang, kenapa? Kalau misal selaput darah itu bukan melambangkan keperawanan, terus kenapa kita kudu ribut-ribut sih masalah utuh atau enggak kalau mau pakai menstrual cup? Analoginya gini, kalau kalian gatel nih digigit nyamuk, pilihan yang pertama, kalian olesin balsem nih, digosok-gosok doang, nggak usah digaruk, tapi memang agak gatel sih tetep, tapi kulitnya nggak luka. Nah yang kedua, karena gatel banget, nggak apa-apa deh digaruk-garuk, walaupun nanti nimbulin luka, yang penting gatalnya tuh beres, nyaman. Dua-duanya ini nih, nggak ada yang salah guys, itu pilihan kalian. Apakah kalian mau olesin aja, sabar nunggu rasa gatalnya tapi nggak luka, atau kalian ya udahlah, yang penting aku ngerasa nyaman, aku garuk dikit nggak apa-apa tapi jadinya luka. Ini sama ketika kalian lagi menstruasi, pilihan ada di tangan kalian. Mau sedikit nggak nyaman pakai pembalut, mungkin sedikit gatal-gatal ya di luarnya, tapi hymen kalian tidak tersentuh, atau kalian mau yang penting nyaman, nggak usah ada gatal-gatalnya tapi ada resiko untuk merobek selaput darah. Dan sekali lagi, hymen ini kalau udah robek ya nggak bisa balik lagi ya guys ya. Bisa sih hymenoplasty itu tadi berapa jet sih, tapi ya operasinya. Banyak juga yang nanya, bener nggak sih kalau malam pertama itu kalau dia perawan tuh pasti harus berdarah? Enggak loh guys, nggak selalu harus berdarah loh. Sekarang pembuluh darah di hymen aja ada yang di pinggirnya doang, ada yang menyilang gitu kalau bentukannya cribriform kan. Kalau misal dia menyilang pas dimasukin sesuatu pecah ya pasti berdarah. Tapi kalau dia pembuluh darah yang ada di pinggir, ketika dimasukin sesuatu dan anggap nggak sekencang itu ya nggak berdarah dong. Dan keperawanan nggak diukur dari berdarah atau enggaknya itu. It's just unfair to say bahwa malam pertama harus berdarah. So buat kalian yang mau menikah, kalian harus tunjukkan ini ke pasangan kalian ya. Dengarkan Dr. Clarin Hayes. Yang penting komitmen dari diri kalian sendiri aja, and it's so very personal. Sekali lagi nggak ada yang salah ya guys, selama kalian siap dengan resiko dan konsekuensinya. Dan buat kalian yang mungkin memang pernah mengalami suatu trauma, kayak misal kekerasan atau pemerkosaan atau apapun itu ya, gak perlu khawatir banget walaupun ini memang adalah konstruksi sosial kita. Aku percaya kalau nilai dan value seorang wanita itu bukan cuma dari keutuhan selaput darahnya aja, tapi tentang bagaimana dia bersikap, how she behaves, gimana prestasi dia, gimana perbuatan dia dan tindakan dia ke orang lain, kebaikan hatinya, dan banyak hal lain. So you're the one who know your worth. Kalian yang tahu nilai kalian sendiri. Value maksudnya ya, bukan nilai ABC. Angka. Oke guys, jadi aku rasa sekian dulu sedikit info yang bisa aku kasih di kalian hari ini. Mungkin rada kontroversial ya, tapi aku harap ini bisa memberikan sudut pandang baru buat kalian, menjadi referensi juga buat kalian dan pacar kalian atau mungkin keluarga kalian. Intinya semua pilihan ada di tangan kalian. Aku nggak mengotak-atik prinsip keperawanan kalian secara personal, yang jelas inilah fakta tentang selaput darah. Alright guys, semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa jangan lupa buat like video ini if you find this information very helpful. Comment, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian ya. Bantu dukung channel aku supaya jadi channel kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oke? And also follow my Instagram @claris. Oh, jangan lupa bunyiin tombol lonceng di sebelah subscribe ya. Diklik, aktifin notifikasinya biar kalian dapat notif saat aku upload video baru. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye! Everything's just fine. Boys don't cry.